sehat tanpa kerusakan apapun. Di hari Sabtu ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan job fair, sekaligus nanti dalam agenda ini kita bisa mengadakan semacam sharing session yang diperuntukkan bagi para alumni dan juga mungkin bagi para mahasiswa tingkat akhir juga silakan bisa ikut. Yang salah satu dan salah dua tujuannya tentunya adalah bahwa Politeknik Negeri Malang ini punya kewajiban untuk bisa memfasilitasi agar para alumni dan para mahasiswa tingkat akhir itu memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memasuki dunia usaha, dunia kerja maupun nanti dunia industri yang menjadi salah satu jalur untuk bisa berkarir, untuk bisa melaksanakan aktivitas kegiatan setelah nanti lulus dari kampus Politeknik Negeri Malang atau setelah lulus dari kampus Politeknik Negeri Malang bisa secepatnya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja atau berwirausaha ataukah nanti melanjutkan studi. Kegiatan perkuliahan yang sudah selesai dilakukan atau mungkin ada yang masih dalam proses perkuliahan di akhir semester, akhir kuliah, maka kami juga berharap bahwa aktivitas kegiatan perkuliahan yang sudah dilakukan itu adalah sebagai salah satu persiapan, sebagai salah satu model bentuk simulasi bagi para alumni untuk bisa memasuki dunia kerja, dunia usaha yang sebenarnya. Jadi proses-proses latihan, proses-proses simulasi yang sudah dilakukan selama ini hanyalah sebuah stimulus, hanyalah sebuah pelatihan simulasi yang diharapkan bisa dikembangkan, bisa diterapkan, bisa dimanfaatkan oleh para alumni begitu nanti memasuki dunia kerja. Yang didapatkan dari temannya, dari dosennya, dari siapapun, tolong untuk dikolek lagi. Begitu nanti Anda masuk ke dunia kerja, begitu Anda memasuki aja lah, mulai tes dan sebagainya, maka manfaatkan itu semua. Jadi kebetulan memang dalam durasi 1 tahun di 2023 ini kita punya agenda atau punya target untuk menyelenggarakan kegiatan fasilitasi kepada para lulusan kita, terutama memang dalam aktivitasnya, terutama di job fair, dan juga kita tambahkan 1-2 aktivitas kecil untuk semacam talk show atau pembinaan persiapan untuk para alumni. Para peserta itu bisa mengikuti semacam sharing session atau semacam talk show untuk mereka biar lebih siap di dalam masuk dunia kerja. Nah, salah satunya ini adalah penyelenggaraan yang keempat yang kita adakan di tahun 2023. Tentunya sekali lagi adalah ini menjadi salah satu wujud bentuk dari tanggung jawab dari kampus untuk membantu memfasilitasi agar para alumni, para mahasiswa di tingkat akhir itu bisa lebih cepat di dalam mengadaptasikan dengan dunia kerja, bisa lebih cepat lagi mereka untuk mendapatkan tempat mereka bisa meniti karir di masa yang akan datang. Jadi kita akan membagi menjadi 3 pilihan-pilihan yang terutama adalah memang karena kita itu vokasional. Ini paling besar memang kita juga harus sampaikan bahwa ini adalah tetap mereka akan masuk ke dunia industri, dunia kerja, yang dimana itu menjadi porsi yang memang paling besar di antara lulusan kita. Karena inilah yang maka menyebabkan kita hari ini menyelenggarakan khususnya atau utamanya itu adalah untuk fasilitasi para alumni yang berkeinginan, berharap mereka akan secepatnya bisa masuk dunia kerja dengan kita hadirkan talk show bagi yang masuk ke dunia industri dan masuk ke dunia yang lebih terkait dengan area bisnis. Nah, harapannya dari 2 profesi utama nanti ke depan, dia sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang entrepreneur, itu bisa terfasilitasi dari aktivitas kegiatan yang kami adakan di kampus Politeknik. Pak, tadi kan disampaikan yang penting adalah bagaimana mengadaptasikan pelatihan yang diberikan, Pak, pada saat di dunia kerja. Selama ini sebelum mereka lulus seperti apa, Pak, di kampus ini, Pak? Nah, jadi di dalam pembelajaran itu
aspeknya kan sebenarnya kalau kita lihat dari aspek pembelajaran itu memang akan ada dua sisi yang terus-menerus seiring dengan waktu itu kita berikan, yaitu pertama adalah untuk membangun karakter yang diartikan adalah sebagai soft skill secara umum, dan yang kedua adalah membangun yang terkait dengan kompetensi, skill, bidang keahlian masing-masing. Jadi proses pembinaan ini kan sebenarnya tidak semata-mata dilakukan di ujung akhir, tapi semenjak mereka mahasiswa awal, bahkan misalnya semenjak mereka jadi calon mahasiswa dengan program-program mahasiswa barunya berubah, misalnya latihan dasar kedisiplinan, latihan wawasan kebangsaan, termasuk dengan orientasi pendidikan, termasuk nanti dengan mata kuliah yang kita berikan, baik teori maupun praktek. Misalnya teori yang terkait dengan masalah teori tadi bahasa Indonesia, terkait juga dengan bahasa Inggris, itu akan kita arahkan untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menggunakan bahasa Inggrisnya, bagaimana bisa menulis report, laporan, bagaimana menulis dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Misalnya itu kita bisa berikan dalam mata kuliah yang terutama di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maupun mata kuliah yang lain. Nah, kompetensi teknis pun terkait misalkan dengan bengkel mekanik, ini juga membentuk karakter sebagai seorang pekerja di pabrik yang memang harus memenuhi standar pembuatan alat, standar yang terkait dengan di situ target, keterbiasaan juga membina untuk terkait dengan masalah karya produk tidak boleh keluar dari perencanaan dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah program yang dimana secara kompetensi bidang keilmuan yang mereka dapat, tapi secara pembentukan karakter atau soft skill-nya itu sudah dilakukan sejak awal masa semester 1. Rekan-rekan alumni dan mahasiswa, senang sekali rasanya saya Agusti Dita Lestari dapat menjadi moderator di dalam talk show 1 yang pertama pada pagi hari ini, menyambut Anda semua dengan keadaan sehat yang walafiat. Ya baik, terima kasih. Jadi job fair ini merupakan job fair keempat di tahun 2023, di mana terdiri dari tiga ini untuk posisi internal Polinema, mahasiswa khusus Polinema sendiri. Satu itu di jilid ketiga itu kami buka untuk umum seperti itu. Cuman memang animonya ternyata animo perusahaan itu lebih berminat ketika diselenggarakan untuk khusus alumni Polinema itu sendiri dibandingkan dengan animo untuk kepesertaan yang mahasiswa umum seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dibandingkan dengan JF 1, 2, 3, dan 4, mungkin kalau misalkan kita bandingkan sekarang jumlah perusahaannya adalah 20-an perusahaan. Cuman tenggat waktu kami itu sangat terbatas. Kami cuma bisa menghubungi perusahaan itu dalam kurun waktu 5 hari efektif. Seperti itu, karena memang seperti yang kita tahu ya, semua kegiatan padat di akhir tahun, sehingga kami harus memilih prioritas mana yang lebih didahulukan. Dan alhamdulillah pada perbedaan yang ada di JF 1, 2, 3, dan 4 ini, pada JF 4 ini kita itu mengkombinasikan dengan adanya seminar karir untuk adik-adik mahasiswa, di mana seperti yang kita tahu di Polinema ini kan ada dua bagian ya, bagian rekayasa, jurusan rekayasa, dan juga jurusan administrasi. Nah, seperti tata niaga saya seperti itu. Kemudian kita di seminar kali ini memfasilitasi dari dua bidang tersebut. Jadi dari bidang tata niaga ada nanti untuk di narasumber kedua. Kemudian untuk yang di bidang rekayasa saat ini sedang berlangsung kegiatannya seperti itu. Nah, adapun narasumber dari kegiatan ini itu kita ambilkan langsung dari mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Polinema seperti itu, sehingga mereka sudah, harapannya adalah sudah tahu bagaimana karakter Polinema dan juga seperti apa yang bisa disediakan oleh Polinema, dan harapannya adalah dengan adanya pengetahuan tersebut mereka lebih bisa menyasar keperluan-keperluan apa sih yang perlu disiapkan oleh adik-adik mahasiswa dari Polinema. Bu, total peserta dari mahasiswa Bu yang terdaftar berapa? Ya, sampai dengan tadi malam kurang lebih sekitar 281. Untuk yang job fair, kemudian untuk yang adik-adik yang di seminar itu kurang lebih sekitar 238 apa 69. Kalau selama JF 1, 2, 3, 4 ini berarti sudah total berapa Bu mitra yang mungkin sudah melakukan pameran ini Bu? Untuk yang pertama itu ada sekitar 33, kemudian yang kedua 35. Ini yang saya ceritakan adalah yang khusus untuk rekrutan alumni Polinema ya.